211. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa yang menukar nikmat Allah dengan nikmat dunia yang datang sementara padanya, maka sangat keras hukuman Allah bagi mereka. Tafsir Imam Ibnu Katsir, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menjadikan Bani Israel sebagai pelajaran untuk semua umat Islam. Mereka telah banyak melihat mukjizat. Bani Israel sudah banyak melihat ayat Allah, seperti laut terbelah pada zaman Nabi Musa, manna wa salwa yang turun dari langit, tongkatnya Nabi Musa yang memancarkan air, dan beragam macam mukjizat-mukjizat itu tampak di hadapannya, tapi mereka tetap membangkang dan kufur nikmat. Nikmat dari Allah bisa berubah menjadi azab kalau tidak disyukuri. Ini poin yang paling pertama dari ayat 211. Jadi nikmat Allah itu bisa berubah jadi azab yang paling keras lagi dahsyat kalau kita nggak pandai mensyukuri semua nikmat yang Allah sudah beri. Jadi apa itu thief of joy? Apa itu pencuri, atau siapa pencuri kebahagiaan kita sebenarnya? Kebahagiaan kita dicuri karena diri kita sering bandingkan nikmat kita dengan nikmatnya orang lain. Waktu kita bandingin nikmat kita sama nikmatnya orang, di situ kebahagiaan kita hilang. Karena kita nggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Wala in kafartum. Tapi kalau kamu mengingkari semua nikmat yang sudah Allah beri, inna, sesungguhnya azabi, azab Allah, la syadid, benar-benar pedih. Salah satu pedihnya adalah bahagia itu tiba-tiba hilang dari hati kita. Awalnya hidup kita baik-baik aja. Real, rumah kita bagus, kendaraan kita prima, handphone kita nggak kenapa-napa, nggak rusak juga. Sampai kita membandingkan sama handphone teman kita yang lebih baru. Sampai kita membandingkan dengan motor teman kita yang lebih baru. Sampai kita membandingkan dengan kendaraan roda 4 miliknya orang lain yang lebih baru. Atau kita membandingkan dengan rumah yang lebih megah dan mewah. Di situ mulai tidak bersyukur, mulai hilang dan tercabut kebahagiaan. Dan itu azab di awal, di dunia ditarik kebahagiaan. Itu azab. Makanya ayat ini ngingatin kita tentang nikmat Allah bisa berubah jadi azab kalau kita nggak pandai mensyukurinya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, nggak kurang-kurang Allah menampakkan banyak mukjizat-mukjizat para nabi itu di hadapan Bani Israel itu banyak banget hadirin. Waktu Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa kan diceng-cengin kan. Inna lamutrakun. Musa ketangkap kita. Kanan tentara Fir'aun, kiri tentara Fir'aun, belakangnya Fir'aun dan para jenderal-jenderalnya Fir'aun. Inna, hei Musa, kita nih semua udah nyerah aja. Lamudrokun, kita pasti ketangkep. Di tengah-tengah kemustahilan. Ini mentalnya anak-anak muda, mentalnya orang beriman, harus punya mental Musa kayak gini. Di template. Depan laut, kanan kiri tentara Fir'aun, belakang Fir'aun dan jenderal-jenderalnya. Secara akal logika, mustahil Musa bisa selamat, betul? Udah gak ada pilihan. Mau nyebrang, mau berenang, gak mungkin. Kanan kiri gak mungkin pasukan. Belakangnya jelas-jelas Fir'aun dan jenderal-jenderal terbaiknya. Inna lamudrokun, kita pasti tertangkap wahai Musa. Udah nyerah aja. Kita ketangkap, kita gak mungkin selamat. Di tengah kemustahilan, Musa bilang, di capture, diabadikan dalam Al-Quran, capturean kalimatnya Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan kita ketangkap. Ada Allah. Allah pasti kasih petunjuk buat kita. Sekeren itu mentalnya Nabi Musa ya hadirin. Apa refleksinya buat kita yang hari ini dilanda masalah? Kita mungkin punya masalah karir, kerjaan yang gak kunjung dapet, kerjaan yang kadang-kadang kita sudah melamar sampai 20, 30, 40 lamaran, belum satu pun dipanggil. Penantian jodoh, penantian keturunan, ingin punya rezeki yang A, yang B, yang C, dan seterusnya. Setiap masalah-masalah itu tuh kadang-kadang
membuat kita hampir berpikir udahlah nyerah aja. Tapi Nabi Musa bilang kalla, enggak, inna ma'iya rabbi, ada Allah kok sama, cek, ada Allah kok sama kita, sayahdin, nanti Allah bagi petunjuk buat kita. Kalau kita punya keyakinan seperti Musa yakin sama Allah, kalau kita punya keyakinan dari setiap masalah yang datang, atas semua masalah yang datang, kalau kita punya keyakinan seperti Musa yakin sama Allah, seperti Ibrahim yakin sama Allah, seperti Nabi Isa alaihi wassalam yakin sama Allah, seperti Nabi Muhammad SAW yakin sama Allah. Statementnya Musa ketika dihadang dengan beragam penjuru, depannya Laut Merah, kanan kiri pasukan, belakangnya Fir'aun dan jenderal-jenderal terbaik, Musa tetap bisa bilang dengan mental, kalla, tidak. Kita nggak akan ketangkep, inna ma'iya rabbi sayahdin, karena Allah nanti beri petunjuk terbaiknya untuk kita. Disitulah pertolongan Allah pasti Allah berikan. Pertolongan Allah itu Allah berikan kepada yang yakin sama Allah, kepada yang benar-benar beriman sama Allah. Kalau yang setengah-setengah, enggak. Kalau yang setengah yakin, setengah ragu, enggak. Karena Nabi Muhammad SAW yang bilang sendiri, innallaha, Allah la yaqbalud du'a. Allah la yaqbalud du'a. Enggak akan pernah mengabulkan doa, mengabulkan permintaan, mengabulkan permohonan qalbin ghafilin lahin, pada hati yang punya keraguan. Jadi kalau kita masih punya ragu, enggak akan diijabah. Seyakin apa, semantap apa, dan seberiman gimana kita sama Allah, di situ Allah nanti tolong. Tapi kalau kita masih ada kayak keraguan, apa iya ya? Enggak. Allah la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, nggak yakin, nggak mantep sama Allah. Jadi kalau kita berdoa harus mantep, harus mantep. Kalau kita punya keyakinan seperti Musa yakin sama Allah, seperti Ibrahim yakin sama Allah, seperti Rasulullah Muhammad SAW yakin sama Allah, kita akan lihat keajaiban Allah datangkan. Keajaiban Allah datangkan untuk mereka yang hatinya penuh keyakinan, bukan keraguan. Karena Allah nggak nerima doa dari hati yang ragu. Innallaha la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak nerima doa dari hati yang lalai, hati yang nggak punya keyakinan, hati yang diisi dengan banyak keraguan sama Allah.